pengguna internet kita tambah, konsumen e-commerce kita juga berkembang. Dari skala 1 sampai 10, kita itu ada di posisi mana? Kalau 10 itu artinya sudah di titik matang ya, saya ngelihatnya kita masih di angka 4. Saya sempat hitung ada 12 marketplace besar seluruh Indonesia. Dan waktu itu saya udah pernah bilang juga sama pemerintah bahwa Indonesia memang besar, tapi dugaan saya kok Indonesia nggak butuh 12. Kita ngomong Cina, penduduk paling besar sedunia. Ada berapa di Cina? Cuma 3 player. Sebenarnya UMKM kita ini sudah banyak sekali disupport. E-commerce-nya nge-support, pemerintahnya juga mendukung, tetapi kan pesaing mereka itu kan ada di depan mata. Pesaing mereka adalah produk-produk impor. Tetapi kalau UMKM secara terus-menerusan disuapin, apakah bisa survive? Pemerintah ribut soal impor, terus-terusan impor, terus yang disalahin marketplace. Marketplace itu bukan yang bikin barang impor, tempat jualan. Jadi yang disalahin jangan tempat jualannya. Yang disalahin adalah kenapa di Indonesia tidak ada cukup industri, cukup pabrik untuk bisa bikin barang-barang yang diimpor itu. Halo, ketemu lagi bersama saya Diah Megasari Anjaya di Teras Ekonomi Bisnis. Episode kemarin kita membahas tentang e-commerce, lebih fokus ke aturan Permendak terutama ya. Hari ini saya juga membahas e-commerce, tetapi lebih fokus ke bagaimana landscape e-commerce ke depan. Kemampuan teknologi, finansial, membaca pola konsumen, dan yang lebih penting adalah adaptif terhadap regulasi. Yang kalau kita lihat ke depan pasti perubahannya akan semakin cepat. Saya sudah bersama dengan narasumber pengamat e-commerce yaitu Pak Ignatius Untung. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Sehat? Ya, sehat, alhamdulillah. Jadi gimana nih, seru ya e-commerce kita ya? Seru, selalu seru dan seru terus mudah-mudahan ke depannya ya. Pak, to the point. Ya. Ini kan pengguna internet kita bertambah. Konsumen e-commerce kita juga berkembang dengan pesat. Sebenarnya kalau kita melihat landscape secara umum, bagaimana sih kondisi e-commerce kita? Lalu ekonomi digital kan ke depan juga akan berkembang. Dari skala 1 sampai 10, kita itu ada di posisi mana? Kalau saya ngelihatnya sebenarnya kita, kalau 10 itu artinya sudah di titik matang ya, 1 itu baru titik mulai, saya ngelihatnya kita masih di angka 4. Artinya potensi ke depannya masih jauh. Masih banyak yang bisa digarap lagi supaya habis itu sampai 10. Kenapa saya taruh 4? Ya kita reflect aja ke penetrasi pengguna e-commerce. Kan juga masih belum luar biasa besar ya. Udah besar, udah cukup besar buat player-player, tapi masih bisa jauh lebih gede lagi. Masih bisa tumbuh berkali-kali lipat lagi. Jadi kayaknya angka 4 cukup nge-reflect ya penetrasi pengguna e-commerce Indonesia. Cukup fair ya? Cukup fair. Tapi dalam short term deh, apa yang harus dilakukan agar level 4 ini bisa lebih maju? Banyak faktor ya. Jadi kan kita harus melihat gini, bahwa untuk e-commerce bisa berkembang itu kan sebenarnya ini tinggal masalah penetrasi pasar. Ya. Segala hal yang sudah dilakukan itu sama semua pemain e-commerce sebenarnya sudah mengadopsi, kalau kita pakai kurva law of diffusion innovation, grup yang setengah di depan tuh mungkin udah diambil. Pertama innovator udah diambil, early adopter udah diambil, early majority udah diambil, late majority pun sudah mulai masuk, gitu ya. Sisanya tinggal laggard. Nah, laggard ini nggak akan pernah bisa di-convert, gitu ya. Kenapa? Karena ya entah mereka gaptek, entah mereka buta huruf dan lain sebagainya. Kan kita juga cukup ya harus fair bahwa penduduk Indonesia masih ada yang begitu. Late majority pun juga masih banyak yang ya sudah pakai tapi frekuensinya belum tinggi karena saya kok masih lebih nyaman offline dan lain sebagainya. Nah, ada dua kemungkinan kan. Kemungkinan pertama adalah kita push lebih giat lagi untuk mengkonvert orang-orang itu. Which dari sisi ROI investasinya mungkin akan mulai diminishing. Karena apa? Untuk menarik orang-orang yang di depan itu relatif lebih murah ketimbang yang di belakang. Effort untuk meyakinkan mereka, untuk mengedukasi mereka itu jauh lebih mudah yang di depan dibanding belakang. Nah, sekarang yang depannya udah, gitu ya. Tinggal gimana caranya mereka nambah secara frekuensi pembelian, secara basket size dan lain sebagainya. Nah, yang di belakang udah tapi mungkin masih tipis gitu. Maksudnya mungkin nggak tahu, mungkin belum tentu sebulan sekali pakai, tapi sudah pernah pakai. Kalau ditanya dalam 3 bulan terakhir pernah transaksi e-commerce nggak? Kemungkinan besar udah pakai. Tapi tidak secara rutin setiap bulan. Nah, kalau yang depan udah ngomong, wah sebulan mungkin udah 2-3 kali gitu ya. Bisa lebih nggak? Bisa. Kenapa? Karena kita belanja ke tempat lain selain online deh ya. Kalau offline lebih dari 3 kali udah pasti dalam sebulan, ya kan? Tinggal gimana caranya itu bisa ngambil ke sana.
Nah, cara yang kedua adalah memang membiarkan saja generasinya bergerak, ya, sehingga yang laggard dan lead majority yang memang yang memang butuh effort keras untuk diyakinkan dan diedukasi, dibantu kebiasaannya pakai online ini untuk semakin menua dan tergantikan sama yang muda, gitu kan. Gen Z mungkin penetrasi e-commerce sudah nggak tahu, mungkin mendekati 100% untuk Gen Z, ya kan. Tapi untuk Gen X gitu atau Boomers itu kecil. Nah, jadi biarin aja, mungkin ya udah Boomers ya. Gimana caranya fokus sama yang udah pakai supaya semakin semakin frekuensinya naik, pengeluarannya, basket size-nya, sama market share-nya compare to offline itu naik, terus habis itu ya udah tinggal dijalanin aja. Saya ngeliatnya mungkin lebih baik ke sana dibanding kita mati-matian meyakinkan orang yang butuh effort keras untuk diyakinin. Oh, konteksnya ini konsumennya ya, berarti ya. Betul. Oke, kalau kita melihat industri, Pak, industri e-commerce itu kan ada 3 unsur ya. Dia hidup oleh 3 unsur, yaitu kemampuan untuk financial marketing, yang kedua adalah SDM-nya, manpowerment, yang ketiga adalah teknologi. Betul. Sebenarnya ini kan 3 unsur ini kan membentuk sebuah cost yang kita nggak bisa bilang ini kecil loh, ini cost-nya kan besar ya. Tetapi di satu sisi e-commerce kita kan harus mulai merealisasikan untung lah. Fokusnya bagaimana biar profit. Betul. Gimana caranya mensinkronisasikan 3 hal besar tadi, cost tadi, dengan orientasi profit ini? Ya, gini, ini menarik ya. Jadi kita tahu dari 2022-2023 ya kan ada istilah winter tech. Ketika ekonomi dunia nggak sedang baik-baik saja, investor nahan uang karena ntar aja tunggu gitu ya. Termasuk investor yang biasa menyuntikkan dana ke perusahaan rintisan startup teknologi ya. Nah, di satu sisi banyak yang bilang, wah winter tech ini jelek buat e-commerce. Saya bilang bahwa winter tech itu bagus buat e-commerce. Kenapa? Karena tanpa winter tech tidak ada yang bisa memaksa perusahaan-perusahaan rintisan untuk punya business plan yang reasonable. Dalam arti apa? Jadi gini, tadinya itu kan lomba-lomba, ayo kita harus punya growth yang luar biasa. Kalau kita ngomong sama teman-teman yang usahanya bukan digital, disuruh naik dari tahun ke tahun 30% aja dibilang kayak wah challenging banget ya. Kalau kita ngomongin e-commerce, man on man aja kadang-kadang mintanya 2x, 200%. Dan itu ya harus nyampe, ayo gimana? Artinya gitu. Situasi kita bilang apa ya Pak, restrukturisasi ya. Bisa dibilang ini restrukturisasi adalah hal yang lazim terjadi ketika komunitas ini, kita sebutnya komunitas e-commerce ya, sedang bertumbuh ya. Terbentur. Kita bisa bilang seperti itu kondisinya. Bisa dibilang gitu, dan kan dunia sudah melalui berbagai macam krisis. Dan krisis ini kan sebenarnya adalah mekanisme alami untuk memfilter mana yang beneran bagus sama yang enggak. Seleksi alam. Seleksi alam. Jadi ya biarin aja ini terjadi supaya kita tahu, oh yang ini yang memang benar-benar secara bisnis kuat, kokoh dan lain sebagainya. Bahwa prosesnya kelihatannya tidak sehat, wah kok dia promonya nggak banyak ya, wah kok dia ini itu segala macam gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, namanya lagi seleksi alam ya kan begitu. Namanya ada badai kan nggak mungkin kita masih keluar rumah kan ya, meneduh dulu lah gitu ya. Ya, kurang lebih begitu. Tapi gini Pak, kalau kita melihat kalau kita konteks ngomonginnya adalah badai tadi ya, tentang rasionalisasi. Ada hal yang pasti dalam e-commerce adalah persaingan. Betul. Tetapi perusahaan e-commerce ini kan digencatnya 2 nih, investor, tetapi juga di sini pola konsumen. Konsumen maunya seperti apa? Betul. Ini kan harus ada sinkron juga ya dia. Betul. Ya biar dia sehat ya. Betul. Bagaimana agar si e-commerce ini bisa meyakinkan investornya apa yang sebenarnya dibutuhkan, bukan apa yang senang dilakukan gitu loh. Asal Bapak senang aja bukan, tetapi memang melakukan inovasi itu benar-benar apa yang dibutuhkan. Konkretnya seperti apa? Itu kan sebenarnya pertanyaan itu relevan ke 3 tahun lalu. Di tahun ini jadi kita tidak perlu meyakinkan investor, karena investor pun justru yang balik sekarang ke platform bilang, kita nggak akan nyuntik lagi nih, jadi kamu harus profitable. Kalau 3 tahun lalu nggak apa-apa, udah bakar aja gitu kan.
Pokoknya saya pertanyaannya berbeda. Kalau 3 tahun lalu banyak investor yang akan ngomongnya adalah kamu butuh uang berapa untuk punya growth sekian, bukan profitability ya, growth revenue sekian. Kalau sekarang dibalik, gitu kan, kamu butuh support apa supaya ini bisa profitable sehingga saya nggak perlu nyuntik uang lagi. Jadi di titik ini kita tidak perlu meyakinkan investor karena investor sudah dalam tanda kutip juga tidak punya pilihan. Nah, walaupun ya ini belajar yang cukup keras buat berbagai macam player ya, karena biasa dituntun terus tiba-tiba langsung dilepas ya, yang ada kaget-kaget ya, tapi ya bisnis pasti akan nemuin caranya sendiri sih. Ya artinya berarti memang industrinya yang harus adaptif dengan orientasi investor yang berubah ya, bottom line. Betul. Dan orientasinya. Sudah, ya. Dan sudah mulai adaptif kok sekarang. Gitu. Oke, gini, itu tadi adalah dalam konteks si penyelenggaranya lah. Kalau dari konsumen sebenarnya, karakteristik konsumen di Indonesia dengan banyaknya pilihan e-commerce itu bagaimana, Mas? Nah, ini kan menariknya adalah ini problem yang tidak pernah dimiliki oleh pengusaha-pengusaha yang lalu. Kenapa? Karena begini, kalau kita ngomongin konteks persaingan, semua orang bisa bilang, bisnis apapun ada persaingan ya, betul ya. Tapi persaingannya tidak apple to apple dengan ini. Kenapa? Karena karakter e-commerce adalah, salah satu benefit yang ditawarin adalah orang bisa punya market coverage yang luas, bahkan walaupun kantornya cuma di Jakarta. Ya. Kita tahu kalau kita ngomongin soal industri otomotif sebagai contoh ya. Industri otomotif ini bisa aja jualannya dari Jakarta aja lewat e-commerce gitu ya. Tapi yang nggak bisa kan mereka tetap butuh purna jual, butuh servis, butuh segala macam, sehingga ada cabang masing-masing. Jadi industri-industri non-teknologi dulu persaingannya ada, tapi ada raja-raja kecil. Termasuk itu tadi, kalau ngomong otomotif, rajanya di Sulawesi kita tahu siapa. Rajanya di Jawa aja kebagi-bagi. Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, itu distributornya jagoannya beda-beda, bukan perusahaan yang sama. Jadi bisa bagi-bagi kue, gitu kan? Sehingga dorongan untuk bakar uang, untuk kasih subsidi tidak se-urgent dibanding e-commerce yang memang ini pasar yang amat sangat terbuka, semua orang bertarung di semua area, menyasar semua konsumen, sehingga ya ayo kita adunya lebih terbuka, dan di situ akhirnya bakar uangnya jadi didorong ke sana, gitu. Karena kalau nggak kebagian, kayak contoh sekarang gini deh, kita lihat aja ride hailing sama e-commerce, marketplace ya. Dua ini ada player baru nggak sih dalam waktu 3 tahun terakhir? Nggak ada. Karena ini salah satu bisnis yang butuh tipping point untuk bisa jadi nomor 1 kasarnya, atau bisa top 3 deh. Ya. Jadi kalau ini persaingannya, ya saya selalu bilang bahwa ride hailing tuh udah tinggal babak final. Ya, kalau lomba ini udah babak final, bukan semifinal lagi. Kalau marketplace mungkin masih di semifinal, gitu ya. Playernya masih lebih banyak, tapi ketika udah semifinal terus ada player baru mau masuk gitu ya. Dia bilang, aduh udah terlambat. Ini lombanya udah sampai semifinal, kamu baru mau ikutan. Nggak bisa. Yang harus dikejar gapnya terlalu jauh, sehingga opportunity dia untuk compete sulit gitu loh. Makanya akhirnya lombanya gila-gilaan kemarin. Dari 2015 ya, itu kan boomingnya benar-benar 2015-2016 ya, itu semua player, saya sempat hitung ada 12 marketplace besar seluruh Indonesia gitu ya. Dan waktu itu saya udah pernah bilang juga sama pemerintah bahwa Indonesia memang besar, tapi dugaan saya kok Indonesia nggak butuh 12. Gitu. Kita ngomong Cina. Penduduk paling besar sedunia. Ada berapa di Cina? Cuma 3 player. Kita ngomong Amerika. Gitu kan, nomor berapa? Nomor 3 ya penduduknya. Ada berapa? Cuma 2 grup. Nah, Indonesia 12. Apakah Indonesia butuh 12? Enggak. Makanya seleksinya udah mulai terjadi. Sekarang mungkin cuma tinggal berapa? 5 player yang besar yang masih punya potensi untuk, kayaknya saya masih bisa bertahan, bukan cuma bertahan, bahkan masih punya peluang untuk menang. Tapi sisanya mungkin udah kayak, ya udahlah, coba ngambil niche-niche kecil yang tetap masih bisa profitable, tapi ya mungkin udah harus mengkalkulasi mimpi untuk saya mau jadi yang paling besar, mungkin udah deh nggak usah mimpi yang gede-gede, kita udah jadi rajanya di rasional aja lah kayak gitu ya. Gitu. Oke. Balik lagi tadi ke poin yang pertama tentang skala perkembangan e-commerce ya Mas. Kita ada di posisi 4. Apa yang terjadi ketika posisi kita ada di 5 kemudian maju ke 6?
keuntungan untuk konsumen, untuk masyarakat itu apa ketika kita lebih maju e-commerce-nya? Efisiensi udah pasti, kita nggak buang waktu untuk cari barang. Contoh ya, orang peradaban semakin maju kan semakin sibuk, sayangnya begitu ya, terutama di Asia ya. Kalau di Eropa, negara-negara barat itu justru makin manusiawi, jam 6 udah nggak boleh lagi ngechat ke karyawan gitu ya. Asia kan kayaknya nggak ya, kita hardworking banget culture-nya, jadi ya masih tetap harus, dan akhirnya kita belanja pun maka dari itu kan shopping mall kan cuma di Asia yang tutup jam 9 jam 10 ya. Kalau kita berkaca ke tetangga kita Australia yang di bawah jam 5 udah tutup. Makanya terus kita kan mikir, terus kapan belanjanya kalau jam 5 udah tutup? Akhirnya kan weekend. Terus habis itu gimana bisnisnya mereka bisa survive, bisnis yang di mall ya, kalau hari kerja cuma sampai jam 5, padahal orang kerja pulang jam 5. Terus hari kerjanya mereka make money-nya dari mana, kan seolah-olah gitu ya. Nah, e-commerce ini semakin banyak pilihannya, semakin banyak barang yang bisa dibeli di sana, memudahkan konsumen untuk bahkan yang pulang jam 12 malam pun masih tetap bisa beli sesuatu. Gitu, dan tanpa mikir kayak dikirimnya kapan dan sebagainya. Udahlah, semua udah diatur. Gitu. Jadi efisiensi situ yang akhirnya bisa dimanfaatkan bukan cuma buat konsumen, tapi juga buat pedagang. Karena artinya tokonya buka selama internet masih buka. Ya kan? Kalau tadinya bukanya ya pas toko buka, mallnya tutup, itu dia, mallnya tutup ya ikut tutup. Kalau ini kan nggak buka terus, akhirnya ya orang jadi punya ini. Dan kedua, betul. Dan kedua, kalau kita ngomongin ke produsen, ke UMKM, apapun itulah ya, sama juga. Dulu window shopping itu kan cuma ada di offline, datang ke mall, lihat-lihat, pulang nenteng. Padahal berangkatnya masuk ke mall nggak berencana beli sesuatu. Nah sekarang window shoppingnya udah pindah ke online. Orang malam-malam, istilah anak sekarang gabut gitu ya, gabut malam-malam, scrolling dulu, kok lucu, nambah, ini. Nah itu dia, which buat penjual, buat pedagang akhirnya jadi opportunity gitu. Jadi saya tetap bisa dapat penjualan, bahkan jadi kalau dulu kan ada istilah pekerjaan paling enak adalah pekerjaan yang tetap mendatangkan uang bahkan ketika kita tidur. Sekarang terjadi. Orang idle tapi tetap ini ya, tetap produktif. Oke. Mas, kita kalau ngomongin e-commerce di Indonesia itu kan dekat sekali dengan kita ngomongin UMKM ya. Makanya regulasinya juga yang terbentuk kemarin adalah ya bagaimana e-commerce ini berjalan, UMKM kita juga maju. Masalahnya tidak semua UMKM memiliki akses ke e-commerce. Nah, apa yang harus dilakukan e-commerce ya? Peran mereka itu harus seperti apa untuk membuka jalan ini untuk UMKM? Dukungannya lah, dukungan konkretnya seperti apa sih buat UMKM? Kalau saya ngeliatnya gini, semua platform e-commerce itu sudah melakukan banyak hal yang amat sangat baik untuk bikin UMKM punya akses. Jadi saya tidak melihat, jadi gini, kalau tadi ada pernyataan bahwa tidak semua UMKM punya akses ke e-commerce, satu-satunya hal yang membuat mereka masih tidak punya akses itu hanya masalah literasi mereka. Di luar literasi udah nggak ada. Internet sekarang bagus banget ya, udah sampai mana-mana, 4G bahkan 5G kota-kota besar gitu ya, udah cukup untuk orang melakukan transaksi atau bahkan upload barang sebagai pedagang. Infrastrukturnya udah ada kok. Infrastrukturnya udah matang ya. Benar, dari sana udah ada. Jadi sebenarnya dari sisi platform tuh udah nggak terlalu banyak yang udah habis-habisan sebenarnya. Udah habis-habisan, tinggal maintain aja satu, sama kedua mengeducate untuk literasi ditambah. Misalnya contoh masalah COD. Ya kan? Ini kan beberapa kali kan ada kasus COD, terus habis itu kurirnya dikomplain lah ini. Nah, lebih ke edukasi ini. Tapi sisanya tuh sebenarnya udah tinggal masalah literasi aja. Dan literasi menurut saya ya boleh aja kalau platform ngomong edukasi ya, tapi kalau buat saya kok agak mahal ya. Maksudnya kayak yang yang literasinya baik aja masih bisa ditingkatin kok, frekuensi penjualannya, revenue-nya. Kejar yang itu aja dulu, yang ini biarin aja nunggu generasinya berganti. Biar waktu deh yang ngejawab. Betul, gitu ya. Betul. Pak Ignatius, ini kan kita masih dalam konteks UMKM nih. Kita pengen sebenarnya UMKM kita ini sudah banyak sekali disupport. E-commerce-nya nge-support, pemerintahnya juga mendukung, bahkan kayak bazar-bazar juga mereka dikasih lapak gratis kayak gitu. Tetapi kan pesaing mereka itu kan ada di depan mata. Pesaing mereka adalah produk-produk impor. Iya, pemerintah sudah ngasih barrier lah, memang impor tidak akan bebas. Tetapi kalau UMKM secara terus-menerusan disuapin kayak gitu,
Apakah bisa survive? Gini, pertama kalau ngomongin UMKM adalah framing e-commerce di mata UMKM itu harus dirubah. Selama ini selalu dibilang framingnya itu seolah-olah bahwa e-commerce ini tuh obat dewanya UMKM lah. Wah, sekarang ada e-commerce, ayo UMKM bisa tumbuh gitu ya. Benar, bisa tumbuh. Tapi bisa mati nggak? Bisa juga. Kenapa? Karena e-commerce itu pada dasarnya hanya market access. Ya, dia membuka akses yang sebesar-besarnya. Saya selalu pakai analogi ini nih. Jadi analoginya adalah kalau saya jualan batik, batik Pak Untung, saya tinggal di Makassar misalnya. Saya tinggal di Makassar, jualan offline batik Pak Untung. Terus abis itu dilihat, wah si Pak Untung dari mana? Dari Jakarta. Tapi karena nggak ada toko batik di Makassar, batik Jawa ya, karena nggak ada toko batik lain di Makassar, oh orang Makassar belinya di sini. Suatu saat e-commerce masuk, ayo nih ada e-commerce masuk gitu ya. Terus saya melihatnya adalah, wah opportunity. Kenapa? Saya bisa jualan bukan cuma ke orang Makassar, tapi ke orang Manado, orang Papua, orang Sumatera, tempat-tempat di mana itu bukan rajanya batik. Kalau ke Jawa ngapain? Ada rajanya, ya kan? Nah, yang dilihat kan cuma sebatas itu, framingnya cuma sebatas itu. Yang selalu out of frame adalah bahwa si Pak Untung lain atau Pak Slamet, pedagang batik di Pekalongan, sekarang juga bisa nyasar market saya di Makassar, di Manado, dan lain sebagainya. Itu yang harus dilihat. Artinya bahwa untuk bisa bersaing, kita nggak boleh melemparkan tanggung jawab hanya ke satu pihak. Dalam kasus ini adalah pihaknya adalah akses pasar, marketplace. Tapi kualitas barang harus diperbaiki. Itu dong. Kalau kualitas barang nggak diperbaiki, e-commerce ini justru bisa jadi pembunuh karena persaingannya akan terbuka. Yang pasar bebas ya. Pasar bebas. Kalau tadinya tertutup, kita bisa jadi raja kecil di satu area yang karena konsumen kita nggak punya akses ke rajanya gitu kan. Jadi kita raja kecil lah. Begitu dibuka, semua orang punya akses ke semua pasar, maka akan jadi persaingannya amat sangat terbuka dan itu bisa berbahaya. Terus habis itu ada perdagangan kok impor banyak lah, orang impornya impor umum yang paling banyak, bukan impor cross border ya. Cross border itu kecil, impor umum yang paling banyak. Dan ini sudah diverifikasi sama perwakilan Bea Cukai, kayak berapa kali saya ngomong. Terus ketiga sama perindustrian, tiga ini nggak bersinergi. Jadi ya nggak akan pernah selesai. Padahal kalau datanya ada, marketnya di sini, platformnya bisa dalam tanda kutip dipaksa kasih data, kalau nggak kita nggak akan izinin kamu ini itu gitu kan? Semoga ini benar-benar didengar sama UMKM sih, bahwa content is king. Iya betul. Content is king, packaging is the queen, but research is everything. Gitu ya, riset ya. Riset, bagaimana menyadarkan UMKM ini untuk bergerak untuk riset. Please riset sebelum kamu produksi, riset. Betul. Saya punya satu contoh menarik. Jadi beberapa bulan yang lalu saya diundang sama salah satu BUMN untuk jadi juri lomba entrepreneurship lokal ya. Terus ada satu daerah, saya nggak sebut nama daerah, ada satu daerah, satu desa, dia mengembangkan gula palem. Satu desa ngembangin gula palem, omsetnya miliaran ya. Tapi terus habis itu kita tanya, ini kalau udah omsetnya begini udah ekspor dong? Udah Pak, tapi kalau ekspor kita nggak menguntungkan, nggak terlalu bagus lah, marginnya tipis. Kenapa? Ya karena standar produksi kita nggak bagus, masih manual, pakai tangan, saringan yang tidak higienis, sehingga begitu mau keluar dilihat mikroskop itu masih banyak mikroplastik. Gitu. Nah, yang terjadi adalah terus kalau gitu ekspornya gimana? Ada yang beli Pak, pengusaha dari Malaysia, tapi beli dengan harga murah karena ditunjuk gini loh, kamu banyak mikroplastik ya, sehingga saya harus filter segala macam. Nah, sama Malaysia, pengusaha Malaysia ini difilter, diperbaiki, produk yang sama dikemas dengan lebih baik, dijual dengan margin yang jauh. Nah, kalau itu bisa kita pindahin ke sini, kan jadi bagus. Gitu. Riset lagi ya. Ini balik lagi tentang masyarakat, lalu cara berbayar. Tadi kita idle aja kita bisa membeli sesuatu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang pemerintah ya, dukungan dari pemerintah seperti apa? Yang dibutuhkan e-commerce, yang dibutuhkan juga oleh masyarakat ketika masyarakat itu bertransaksi secara online. Menurut saya yang bisa dilakukan pemerintah adalah bikin mekanisme supaya aturannya ini tidak merugikan e-commerce. Tapi ada tapinya. Tapinya apa? Harus hati-hati juga. Kita nggak tutup mata lah ya.
semua bisnis, bukan cuma e-commerce, mau offline mau online gitu ya, tergabung asosiasi akhirnya jadi corong untuk ngobrol sama pemerintah, menerbitkan aturan segala macam. Nah, tinggal mekanismenya dibuat supaya fair, jangan cuma biparti antara pemerintah dengan pengusaha, tapi ajak misalnya akademisi yang netral, yang tidak punya kepentingan untuk jadi pembisik kedua nih, second opinion. Betul, si platform mintanya begini, make sense apa enggak? Kalau akademisi bilang, nggak make sense ini nguntungin dia doang, padahal buat negara nggak menguntungkan. Perlu unsur yang lebih idealis ya? Harus ada, intinya harus ada penyeimbang. Kalau cuma dua sisi kan nggak ada kontrolnya. Tapi ketika ada tiga party atau bahkan lebih, mungkin akan lebih. Analoginya saya membaca analoginya ketika seseorang butuh daya tahan tubuh, yang harus dikasih adalah vitamin C, bukannya justru langsung memberikan obat flu kayak gitu ya. Betul. Ya. Tadi kita juga udah sedikit-sedikit ya ngebahas tentang literasi ya, tentang seputar produk, ketepatan penggunaan teknologi belanja online, terutama dalam transaksi jual dan beli adalah hal yang penting. Sebenarnya ya balik lagi, kita itu posisinya lagi ada di mana sih? Beragam sekali. Kalau kita ngomongin literasi itu kan kita nggak bisa pukul rata mengeneralisir semua. Kota-kota besar mungkin udah baik, tapi bahkan kota besar pun nggak semuanya rata. Ada yang udah cukup baik, yang saya tahu apa yang mau dibeli, tidak tertipu. Itu poin pertama. Yang kedua adalah tidak menipu dalam tanda kutip ya. Ya tadi misalnya COD, pesan walaupun niatnya bukan nipu ya, tapi pesan gitu ya, terus habis itu datang, dibuka dulu, terus habis itu nggak cocok, nggak mau bayar gitu kan, tapi udah dibuka dan lain sebagainya. Itu kan ada aturan-aturannya. Nah, dalam hal itu makanya kita nggak bisa pukul rata. Jadi kita bisa bilang ada, kalau ngomongin literasi ada yang udah 7, ada yang udah 8 gitu ya, bahkan ada yang udah 9 gitu ya. Tapi yang jadi fokus adalah juga masih ada yang skornya bahkan masih 2, masih 3. Karena artinya itu tadi gitu, karena masih ada yang tidak. Jadi saya mau balance ya. Satu, kita nggak tutup mata bahwa ada yang dalam tanda kutip salah ekspektasi. Saya kira barangnya begini, ternyata enggak. Itu kan masalah literasi sebenarnya, gitu ya. Jadi itu yang perlu ditolong supaya dia lebih lebih ngerti what to expect, sehingga saya nggak membeli sesuatu yang terus habis itu lempar kesalahan. Saya maunya ini, padahal deskripsinya jelas, segala macam jelas dan sebagainya. Kasihan kurirnya gitu ya. Kasihan kurirnya, kasihan platformnya, kasihan penjualnya. Sebenarnya kan artinya kan masalah literasi ini masalahnya adalah pemerataan aja yang belum tercapai gitu kan, nggak rata literasinya. Iya, dan satu hal yang tidak bisa disangkal adalah ini produk inovasi yang kita masih di tahap awal. Jadi ketika masih di tahap awal, literasinya ya masih belum rata. Gini deh, Mas, kalau tunjuk hidung gitu, e-commerce-nya dia udah cukup meliterasi lah, tetapi ternyata masih aja ada yang bolong kayak gitu. Kalau tunjuk hidung, apakah ini memang tugasnya pemerintah untuk ngebantu literasi ini, sekaligus dengan dukungan pemerintah itu untuk literasi konsumen, itu juga kan multiplier efeknya adalah dukungan ke e-commerce-nya? Saya nggak bilang bahwa literasi, karena masalahnya kompleks, saya tidak bilang bahwa ini tanggung jawab satu pihak. Ini semua rame-rame. Pemerintah harus memfasilitasi, player juga harus mau ikutan, konsumen juga harus mau diajarin juga, gitu. Jadi jangan masih keras kepala dengan cara-cara lama, dengan apa yang ada di kepalanya sendiri, padahal sekarang zamannya udah berubah. Tapi sebenarnya peran pemerintah untuk mendorong e-commerce ini lebih maju kayak gitu udah cukup nggak sih, atau masih ada space yang perlu diisi oleh pemerintah? Kalau dibilang cukup kan relatif ya, tapi bahwa masih ada celah di mana ini bisa dikembangkan llagi, jelas. Bahwa ada yang kalah bersaing, pasti. Bisnis apapun pasti ada yang kalah. Kalau semua menang kan ya lucu kan? Terus jadi bukan persaingan lagi gitu ya. Nah, tinggal masalahnya pilihannya di masing-masing. Apakah saya mau memaksakan kemenangan dengan cara yang tidak sehat, atau saya mau ikut menang dengan cara saya ikutan aja ke inovasi ini. Ya udah ikutan jualan lah, online lah gitu kan. Jadi nggak ada lagi cerita-cerita pedagang di pasar tradisional ini omsetnya drop gara-gara dibunuh oleh online. Enggak, orang online juga boleh kok dipakai sama mereka, kan gitu. Oke.
kita ngomongin kondisi ideal. Ketika 3 unsur yang tadi itu tersinkron dengan baik kayak gitu, Indonesia sebenarnya bisa nggak sih saingan kalau apa ya, panggungnya itu panggung yang lebih go internasional lah. Di Asia Tenggara dulu deh, kita bisa nggak jadi bersaing di pasar Asia Tenggara? Gini, pertama adalah kita nggak perlu takut bersaing, karena kita mau bersaing sama siapapun, medan perangnya kan di negara sendiri, ya kan? Kita mau rebutan sama perusahaan Singapura untuk menjajah Singapura buat apa? Oh, marketnya cuma segitu, sama penduduk Jakarta Timur aja banyak kan Jakarta Timur, ya kan? Terus mau ngapain? Nggak usah ngomong Singapura, Australia yang segede gitu, itu satu negara 23 juta cuma penduduknya. Mau ngapain rebutan di sana? Kan menang juga nggak bikin kaya raya, kalah udah pasti babak belur. Jadi sebenarnya satu hal yang harus dipegang adalah, balik lagi, teknologi penting, ya. Tapi jauh lebih penting, ada satu hal yang jauh lebih penting dari teknologi adalah pemahaman tentang konsumen. Which itu orang luar nggak ngerti. Orang luar nggak ngerti kenapa orang Indonesia yang katanya sebagian besar masih berpenghasilan menengah atau bahkan bawah gitu ya, kok mau-maunya beli makanan, food delivery yang harganya udah di markup 20-30%. Katanya menengah bawah. Di markup 20-30%, padahal jalan ke depan 10 menit aja dapet. Gitu kan? Nah itulah, itu tentang pemahaman manusia, pemahaman konsumen. Pertanyaan terakhir sebenarnya ini sudah terjawab, tetapi ini saya lebih pengen ke penegasan bahwa e-commerce ekosistemnya terbangun oleh pengguna, yaitu masyarakat, penyelenggaranya yaitu perusahaan e-commerce-nya, dan regulasi. Apa harapan Anda terhadap 3 unsur ini untuk ekosistem yang lebih sehat, tetapi juga berkembang? Banyak ngopi bareng. Keyword itu, banyak ngopi bareng antara 3 itu ya. Jadi jangan jalan sendiri-sendiri, jangan ngeluarin aturan sebelum ngobrol, tahu dampaknya. Jadi gini, ketika bisnis apapun, termasuk e-commerce, melakukan sesuatu, kita mau lakuin ini nih, kita mau trik ini, mau trik itu gitu ya, kita mau punya strategi ini gitu ya, itu ada studinya dulu. Studinya keluar uang, studi pasar yang keluar uang untuk research dan lain sebagainya. Oke, terjawab sudah dari landscape e-commerce, apa yang dibutuhkan oleh industrinya, apa yang harus dilakukan, masukan apa sih untuk pemerintahnya, lalu bagaimana untuk mendorong masyarakat ini semakin terliterasi lebih baik. Ini sangat bermanfaat sekali, Pak Ignatius Untung. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, semoga Mbak kita Mega bisa ketemu lagi di teras ekonomi bisnis selanjutnya ya. Kita bahas juga yang digital ekonomi lainnya. Dalam kondisi skalanya mungkin udah nggak di 4 lagi ya. Iya dong. Harus lebih progres kayak gitu. Betul. Terima kasih. Saya Dia Megasari Anjaya, pamit dari Teras Ekonomi Bisnis.